Lalu lintas di tol Cipali, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau dipadati para pemudik. Padatan kendaraan di tol Cipali mulai terjadi selepas maghrib. Usai berbuka puasa, para pemudik mulai melanjutkan perjalanan mereka. Antrean kendaraan sempat terjadi di sejumlah titik rest area di sepanjang tol Cipali. Puncak arus mudik diprediksi terjadi hingga hari Sabtu ini, dan bagaimana kondisi lalu lintas di arteri Cirebon, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Selamat pagi Syahri, bagaimana dengan titik di arteri Cirebon, apakah mulai dipadati hingga pagi hari ini? Ya, baik Denis Oktania di studio dan juga saudara. Kepadatan arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur masih terlihat terjadi di sejumlah ruas jalan utama arteri Pantura, Kabupaten Cirebon. Mereka melintasi beberapa wilayah antara lain Karawang, kemudian Subang, Indramayu, dan sampai di Cirebon. Yang terdapat di saat ini melintas atau yang sampai Cirebon saat ini adalah mereka para pemudik yang melakukan perjalanan pada sekitar pukul 10 atau 11 malam tadi. Artinya mereka mengalami atau melakukan jarak tempuh 4 sampai 5 jam hingga sampai di Kabupaten Cirebon. Titik saya melaporkan kepada Anda, Glenis, merupakan salah satu titik tempat favorit para pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Titik ini adalah SPBU di Desa Kebarepan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, di mana banyak sekali para pemudik yang memanfaatkan SPBU ini sebagai tempat istirahat. Dan bahkan mereka juga tentunya berusaha untuk mengisi bahan bakar umum yang memang sudah menipis karena perjalanan yang cukup panjang. Antrian di titik ini relatif cukup tinggi, Glenis. Dari sekitar kami tiba di lokasi sekitar pukul 2 malam tadi, sampai saat ini belum juga bersih dari antrian. Ada 2 sampai 3 lajur antrian. Para pemudik ini mengantri untuk dapat diisi motornya atau kendaraan roda duanya oleh bahan bakar baik berupa pertalite atau pertamax. Beberapa di antaranya juga mereka beristirahat beberapa di emperan-emperan atau di lantai atau di beberapa space yang kosong di SPBU ini dengan menggunakan alat seadanya antara lain tikar. Tentu pada jam tertentu, pada jam sekitar pukul 2, 3 sampai pukul 4 ini merupakan salah satu waktu yang sangat melelahkan bagi mereka, di mana cukup panjang perjalanannya dan juga waktu yang juga tepat bersamaan dengan waktu sahur. Sehingga akhirnya mereka setelah menempuh perjalanan panjang butuh kembali asupan untuk mengembalikan stamina tubuh sambil mengistirahatkan kondisi kendaraan motor yang cukup panas. Glenis, cukup diketahui bahwa hari ini merupakan prediksi dari puncak arus mudik yang berlangsung di tahun 2025. Hal ini juga seimbang dengan data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan di antara beberapa hari sebelumnya. Pada Jumat dan Sabtu ini cukup tinggi sekali, mencapai di angka 80 sampai 100 ribu kendaraan selama 24 jam. Yakni di hari Jumat utamanya yang kami dapati malam tadi ada sekitar 100 ribu kendaraan yang sudah melintas ke arah Jawa Tengah, melintasi kota Cirebon. Diprediksi Sabtu ini karena memang kami tadi melihat cukup ramai sekali dari sejak pukul 00 dini hari sampai saat ini saja kendaraan jalur arteri Pantura Cirebon yang tepat berada di sebelah kanan saya tidak juga kunjung sepi. Artinya kendaraan masih terus bergerak menuju beberapa wilayah di Jawa Tengah. Mereka menuju kampung halaman masing-masing, antara lain Brebes, Pekalongan, yang tadi kami sempat temui ada juga dari Kebumen, bahkan sampai pada wilayah Jawa Timur, antara lain Jombang, Kediri, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Perlu diwaspadai beberapa titik yang memang menjadi kerawanan pada saat para pemudik melakukan perjalanan di malam hari. Antara lain adalah perbatasan Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Cirebon yang berada di Kecamatan Susukan. Kondisi ini ada 2 hal yang menjadi tantangan. Pertama adalah beberapa kondisi aspal yang masih berlubang dan juga minimnya penerangan. Kami sempat mewawancari beberapa waktu lalu bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon bahwa mereka mengakui bahwa beberapa titik itu memang masih minim penerangan. Ada beberapa catatan yang sudah dilaporkan kepada kementerian karena itu merupakan tanggung jawab atau kewenangan
dari pemerintah pusat. Pun demikian dengan proses perbaikan jalan yang sempat kami wawancari bersama Bupati Kabupaten Cirebon pada saat itu, Dinas Bina Marga PUPR itu sudah melakukan beberapa catatan dan juga melaporkan kepada Kementerian PU untuk dilakukan perbaikan, namun proses perbaikan rupanya menunggu tahapan-tahapan dan prosedur sehingga akhirnya sampai saat ini beberapa titik masih dalam kondisi berlubang. Tentu ini juga dikeluhkan para pemudik yang melakukan perjalanan di malam hari. Beberapa di antaranya adalah Dian yang kami temui dari arah Bekasi menuju Kebumen mengaku cukup tricky, artinya cukup mengkhawatirkan sekali sehingga akhirnya perjalanan yang dia lakukan dari sekitar pukul 8.30 malam tadi sampai Cirebon sampai Cirebon itu 3 jam atau 6 jam. Ini terjadi karena ada beberapa kemacetan dan kepadatan di beberapa titik yang disebabkan karena intensitas kendaraan yang sangat tinggi dan juga kendaraan yang berlubang. Maksud kami jalan yang berlubang sehingga para pemudik harus ekstra hati-hati melintas di titik-titik tersebut. Setelah melintasi Kabupaten Cirebon, teman-teman pemudik ini akan melintasi Kabupaten Brebes yang masuk ke dalam wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Di titik itu juga masih terdapat beberapa titik yang minim penerangan karena itu masuk dalam kategori jalan yang cukup sepi dari pemukiman. Kanan kirinya berupa sawah dan juga ada beberapa kawasan industri yang memang hanya berdiri satu. Artinya tidak ada kanan kiri pemukiman yang cukup padat sehingga penerangan hanya mengandalkan dari PJU di tengah tiang, di median jalan atau di pinggir kanan kiri jalan. Dan tidak semuanya berfungsi. Tentu hal ini perlu diwaspadai meskipun banyak sekali beberapa alasan teman-teman pemudik melakukan perjalanan malam hari antara lain adem, kemudian tidak terkena terik matahari, dan juga hampir dipastikan tidak ada kepadatan-kepadatan yang cukup signifikan karena pasar tumpah tidak beraktivitas pada saat malam hari. Tentu hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengingat masih ada 2 hari lagi yakni hari Sabtu dan hari Minggu yang dimungkinkan sebagian pemudik yang berada di perantauan di Jabodetabek dan sekitarnya masih berencana untuk melakukan perjalanan mudik ke wilayah kampung halaman mereka masing-masing. Dan poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis Kompas TV dimanapun berada dapat menjadi arah atau kompas untuk melakukan perjalanan agar tetap lancar, selamat, dan tentu berkumpul dengan keluarga dengan rasa yang sangat senang dan sehat walafiat. Glenis. Iya, Syahri, ini kan memang kalau dari visual juga minim penerangan ya, gelap dari Kabupaten Cirebon ataupun tadi informasi dari Indramayu ini kurang sekali penerangan. Bagaimana yang dilakukan pihak kepolisian untuk bisa mengakomodir mudik yang aman dan juga nyaman? Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh petugas Polresta Cirebon. Saat ini saya berada di wilayah hukum Polresta Cirebon, yakni di Kecamatan Depok. Ada 2 hal. Pertama adalah mereka menyiagakan sejumlah personel di beberapa titik, terutama di pos-pos pengamanan dan pos-pos pelayanan terpadu, di mana ada pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga dinas kesehatan apabila teman-teman pemudik ini membutuhkan pertolongan secara emergensi. Ini juga tidak hanya di tempat, artinya mereka melakukan patroli secara mobile untuk memastikan beberapa titik-titik yang rawan minim penerangan, yang rawan kondisi tersebut dengan minim penerangan dapat diatasi. Karena ada 2 hal yang menjadi ancaman sepertinya apabila jalan tersebut minim penerangan. Pertama adalah rawan kecelakaan lalu lintas di saat para pemudik yang melintasi jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon di malam hari, maka relatif mereka memacu kendaraannya dengan cukup kencang di antara 80 sampai 100 km per jam, dan tentu ini sangat mengkhawatirkan sekali di tengah padatnya para pengguna jalan di jalur utama Pantura tersebut. Dan kerawanan yang kedua adalah kejadian adanya tindak kriminal di mana banyak sekali atau bisa jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu berusaha memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan karena minimnya penerangan tersebut. Atas dasar itu, pihak kepolisian sudah menyiagakan tim yang fokus untuk melakukan patroli secara berkala di titik-titik tersebut, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun menggunakan patroli yang dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang terukur dan sesuai dengan SOP-nya. Glenis dan juga saudara, upaya-upaya ini dilakukan pemerintah dan juga kepolisian semata-mata untuk mendukung proses perjalanan mudik di tahun 2025 termasuk juga beberapa tahun-tahun sebelumnya agar dapat menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dan
ya kecelakaan yang terjadi selama mudik 2025 ini. Glenis. Ya, Syahri, secara singkat bagaimana dengan cuaca di arteri Cirebon? Kita tahu jalan ini begitu asyik ya untuk dilintasi oleh para pemudik, lurus begitu. Bagaimana prediksinya hingga siang hari nanti? Betul, terima kasih Glenis. Pertanyaan tersebut mengingatkan kami kepada beberapa himbauan yang dilakukan oleh BMKG bahwa masih terdapat potensi curah hujan yang cukup tinggi di sepanjang jalur Pantura, Kota dan Kabupaten Cirebon ini. Baru saja kami berangkat dari rumah pukul 1 dini hari tadi dan melakukan perjalanan ke beberapa titik-titik pemantauan terjadi gerimis. Beruntung saja gerimis tersebut tidak sampai kepada hujan deras yang akhirnya mungkin bisa menjadi kendala teman-teman pemudik dalam perjalanannya menuju kampung halaman masing-masing. Namun di sisi lain, cuaca ini juga masih dapat berubah-ubah. Ketika sudah masuk ke pagi dan siang hari, kondisinya sangat terik sekali. Dan seketika ketika memang sudah dalam kondisi yang mendung gelap, tiba-tiba hujan deras, sehingga satu hal yang perlu diwaspadai oleh para pemudik adalah kesiapsiagaan. Baik dari kendaraan roda 2 yang mereka gunakan, karena memang rata-rata Pantura itu didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga kondisi tubuh yang fit, agar tidak terjadi masalah, tidak terjadi kendala pada saat mereka melakukan perjalanan mudik ini. Diprediksi Sabtu siang bahkan sampai Sabtu petang nanti bisa jadi akan menjadi puncak gelombang arus mudik 2025 yang melintasi jalur arteri kota dan juga Kabupaten Cirebon. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon atas laporan Anda langsung dari arteri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.